بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan amal kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dan kita semuanya berharap syafaat beliau untuk kita semua di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullah taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, yaitu kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka di dalam kehidupan ini, bagi seorang muslim, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, ada aturan-aturan hidup syariat yang wajib diikuti untuk sampai kepada kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki, sehingga sampai kepada kehidupan yang berbahagia fid dunya, di dunia, dan terlebih-lebih di akhirat.
Maka tentunya dalam kehidupan kita melihat banyak, dalam Al-Quranul Karim disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, datang kepada kita ini ujian yang kita ridha, ya, kita berlapang dada, kita merasa senang, dan ada ujian yang tidak menyenangkan hati, atau bahkan muncul sifat su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengetahui apa hikmah pada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Di sini ada satu ayat merupakan kaidah azimah, kaidah yang agung dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ayat ini adalah ayat yang mulia, kaidah azimah yang memberikan pengaruh besar, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia. Memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia bagi orang yang menginginkan kehidupan yang hakiki, ya. Maka ayat dan kaidah ini adalah merupakan dasar daripada dasar keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini berbicara tentang, ya, kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ya. Maka Allah buka, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan jihad adalah sesuatu yang kalian benci. Wa huwa kurhul lakum. Ya. Namun kita lihat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memberikan, ya, penjelasan daripada suatu hal yang mungkin banyak dibenci oleh manusia. Dalam syariat ini, apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu sedangkan sesuatu itu membawa kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kemudian kalian mencintai sesuatu, justru sesuatu yang kalian cintai itu membawa keburukan dan petaka bagi kalian, ya. Maka ayat ini berbicara tentang fariidah, kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan secara umum, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam surat yang lain, An-Nisa, ya, ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
fa in karihtumuhunna. Ayat yang pertama terkait dengan kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua ini terkait dengan mufaraqah an-nisa. Allah berbicara tentang perceraian. Apa kata Allah? Masya Allah, indah sekali ayat ini. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian membenci sebagian sifat-sifat pasangan kalian ataupun sifat-sifat istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an. Apa kata Allah? Boleh jadi kalian membenci sifat-sifat pasangan kalian, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, sedangkan hal yang tidak kalian ketahui, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari diri yang kalian benci kebaikannya banyak. Khairan katsira. Jadi dua hal yang kita lihat, fardhiyah al-jihad adalah sesuatu yang besar, jemaah. Maka jihad itu adalah min afdal al-a'mal, ibadah yang agung. Zirwatu sanam al-Islam, puncak tertinggi Islam adalah jihad, ibadah yang agung, dan menjadikan jiwa ini karaha, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang suami akan berpisah dengan istrinya atau sebaliknya? Boleh jadi kedua orang tua berpisah dengan anaknya, berpisah dengan kerabat dan keluarganya, terjadi pembunuhan, hancur rumah, rusak ekonomi, karaha. Sedangkan kita lihat terjadinya mufaraqah an-nisa, itu terkait dengan psikologi seseorang. Kadang rusaknya pendidikan anak-anak, karena terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya. Anaknya bingung harus ikut siapa. Secara psikologis dia berpengaruh. Perceraian dihalalkan, walaupun kalau kata Rasulullah SAW, abghadul halal wa inda Allahi talaq. Perkara halal yang tidak Allah sukai, talak. Namun itu solusi dalam Islam. Makanya terjadi mufaraqah an-nisa, terjadi ujian dalam diri seorang, dalam hati seseorang, bagaimana hati suami, bagaimana hati istri, bagaimana juga psikologi yang akan berdampak kepada anak-anaknya. Namun kita lihat, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna daripada dua ayat yang tadi telah kita bacakan, dalam hidup ini kadang ada ujian-ujian yang Allah berikan kita ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senang dengan ujian-ujian yang datang kepada kita. Dan kadang satu sisi kita tidak ridha, ada muncul kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kemudian dengan datangnya ujian yang tidak kita sukai, muncul sifat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beranggapan musibah yang datang menghancurkan masa depannya, menghabiskan hartanya, merusak rumah tangganya. Maka orang kalau tidak punya iman, orang seperti ini bisa jauh dari Allah dan bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala
karena didasari suudzon kepada Allah. Orang kalau jihad, makanya kata Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan dalam surat yang lain, di saat para sahabat radhiyallahu taala anhum merasakan orang berjihad itu kan ujiannya terjadinya pembunuhan, terluka. Maka kata Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang dalam keadaan berjihad, dia merasakan letih, payah, hal yang dihadapi oleh orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka bersedih, maka Allah katakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga merasakan hal yang sama. Kalian dibunuh, mereka juga ada yang mati. Kalian terluka, mereka juga terluka. Kalian terpisah dengan keluarga, mereka terpisah dari keluarganya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apa kata Allah? Sedangkan kalian berharap pahala di sisi Allah, ma la yarjun, yang tidak mereka harapkan. Orang yang mati di antara mereka finnar, dan yang mati di antara kalian fil jannah. Orang yang di antara kalian di surga. Di antara mereka finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berbicara, tatkala orang-orang kafir berada di dalam neraka, apa kata mereka? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mereka mengatakan wa qalu ma lana la nara rijalan, kok kami tidak melihat di neraka ini para lelaki yang dulu kami anggap mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang radikal. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Gak berkumpul dengan mereka. Di mana mereka? Di surga, di surga bil jannah. Jadi orang hidup ini kita sama-sama, kalau kata Rasulullah SAW, manusia ini sama-sama beraktivitas, berjuang, namun mereka memilih jalannya masing-masing. Ada yang memilih jalan kebaikan, ada yang memilih jalan keburukan. Sama-sama hidup, diberi nikmat yang sama, dalam hal duniawiyah, namun berbeda. Allah berikan, ada yang difahamkan, diberikan nikmat Islam, ada yang tidak. Semua manusia beraktivitas, beramal sama, namun tempat kembalinya bisa berbeda. Maka kita lihat di sini, bagaimana kita membangun dan memahami skenario Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, selama kita berada di jalan Allah, apapun yang kita dapatkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridha kepada Allah. Dan Allah kisahkan banyak kisah dalam Al-Qur'anul Karim terkait ujian-ujian yang secara zahir tidak masuk akal untuk mendatangkan kebaikan. Kita lihat bagaimana Musa alaihissalam, tatkala Allah mengatakan kepada ibunya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fir'aun ini kan bermimpi bahwasanya kerajaannya akan dikalahkan, dihancurkan oleh seorang anak yang lahir dari Bani Israel.
Dan ditafsirkan ini oleh pakar tafsir mimpi saat itu. Maka ketakutan. Dia umumkan agar seluruh pasukannya membunuh setiap anak laki-laki yang lahir saat itu. Maka ibu Musa alaihissalam merasakan hal yang sama, ketakutan, bersedih. Maka Allah ilhamkan kepada ibunya. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, kami ilhamkan, tetap susuilah anak. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu tetap takut, fa alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai Nil, hanyutkan dia. Alla takhafi wa la tahzani, jangan kamu khawatir, jangan sedih. Apa janji Allah? Inna radduhu ilaik, kelak kami akan kembalikan kepadamu, dan kami jadikan dia seorang rasul, putusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda lihat bagaimana keridhaan ibunya, husnudzonnya kepada Allah. Skenario Allah berjalan. Ya. Anda bisa baca kisah ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya dalam surat Al-Qasas, ya. Al-Qasas ayat 6 sampai 14 dan seterusnya. Bagaimana kemudian saudara perempuan Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengamati di mana berhenti bayi. Ada istilahnya tetap akhdul asbab, ya, berikhtiar melihat, ya, sampai kemudian siapa yang menahan? Istrinya Firaun. Ya. Terus terjadi sampai kemudian apa? Diangkat menjadi anak, yang kata istrinya menjadi qurratu aini li walak. Ada tersarik nolak, ada tersarik. Apa kata istrinya? Agar anak ini menjadi apa? Penyejuk mata, penyejuk hati saya dan kamu. Itu istri hebat gitu. Kalau ada istilah ada jenderal bintang 4, ya. Laki-laki, istrinya bintang 5, ya. Seketika tunduk Firaun sama istrinya. Hanya kalimat apa? Jangan kamu bunuh, la taqtuluh, jangan kau bunuh, ya. Mudah-mudahan anak ini bermanfaat untuk untuk kita, menjadi qurratu aini li walak, ya, menjadi penyejuk hati saya dan hati kamu besok. Lulu Firaun, ya. Dan kemudian, ya, saat itu kan anak harus disusui. Maka Allah katakan, kami cegah wanita-wanita untuk menyusui Musa. Maka kemudian digerakkan, ya, saat itu hadir janji Allah, inna radduhu ilaik, kami kembalikan. Coba kita bayangkan, ya, kalau seseorang tidak ridha, ya, atau syariat ini bisa dikalahkan dengan akal, ya, syariat ini bisa dikalahkan dengan akal manusia. Terkadang orang lebih mendahulukan perasaannya daripada syariat Allah. Kalau dinalar, bagaimana enak dihanyutkan, hilang, sudah selesai, ya. Tapi ibunya Musa pikirnya jauh. Ada hikmah besar di balik itu semua, ya. Ini kisah demikian, Masya Allah, sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat kisah Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana dipisahkan dengan ayahnya, dibuang di sumur. Kemudian Allah datangkan musafir yang kemudian mendapatkannya, kemudian dijadikan budak, dijual di pasar, dibeli seorang raja, dan bahkan belum menjadi bendahara Mesir saat itu, dan kemudian dikembalikan kepada ayahnya.
Ini satu sisi amalan. Wa asa an takrahu. Boleh jadi kamu nggak suka itu. Kamu berpisah dengan anakmu, ya. Bagaimana anak berpisah, ayah berpisah dengan anaknya? Karaha. Siapa yang mau pisah dengan anak? Ya. Kadang anaknya di pondok saja, bapak ibunya nangis. Ya Allah, biasa bareng orang-orang mondok tondok. Ya. Ada yang nangis ibunya, ada yang nangis bapaknya. Ya, yang menghibur ibunya. Nah, itu ada. Ya, itu secara apa ya? Perasaan orang, ada perasaan kenapa? Limada? Ya. Allah kembalikan Yusuf alaihissalam dan hidup. Bagaimana juga kisah Khadir alaihissalam, ya. Tatkala membunuh seorang anak kecil yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina, ya kan, anak kecil dibunuh yang kemudian menjadikan Musa protes, hatinya tidak terima, ini anak kecil dibunuh. Tapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang tua anak ini beriman. Dan kami khawatir dan takutkan adalah ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, yang justru menjadikan orang tuanya musyrik dan kafir dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, ya kan? Justru nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Semuanya khair. Ibunya Musa mendapatkan kebaikan, Yakub alaihissalam dikembalikan anaknya. Bagaimana juga peristiwa Ghazwatu Badril Kubra, ya. Wa asa an takrahu. Tentu kita faham bagaimana sejarah terjadinya perang Badar Al-Kubra, ya kan? Tersiar kabar Abu Sufyan beserta 1000 ontanya pulang dari Syam, membawa harta saat itu kurang lebih 50.000 dinar emas, ya, dan itu diketahui oleh Nabi. Maka beliau utus untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, ya. Kata Rasulullah, mudah-mudahan harta itu menjadi ghanimah kalian, ya. Maka tersiar kabar Muhammad dan sahabatnya akan menghadang kafilah. Maka Abu Sufyan mengutus Damdam bin Umar untuk kemudian segera menuju ke Makkah. Dilaporkan mereka siapkan berapa? 1000, ya, pasukan dengan senjata lengkap, dengan 700 onta dan sekian banyak kuda. Untuk apa? Pasukan perang ini untuk bertemu Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Nah, saat itu apa? Sahabat gak niat perang, gitu. Ada karoh, ada ketakutan yang hebat. Namun apa hikmah di antara itu? Ya. Kaum muslimin saat itu keluar dengan 315 pasukan, ya. Kurang lebih 7 onta dan 2 ekor kuda. Allah berikan kemenangan dan Rasul berdoa, ya Rabbana in tuhlika hadhil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau kemudian kalahkan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan pernah selama-lamanya diibadahi di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah. Nah, terjadinya Ghazwah Badril Kubra, ya. Ya, naluri manusia bagaimana di saat diperintahkan untuk menghadang kafilah ternyata dihadapkan dengan pasukan tempurnya. Ada perasaan sedih, ada ketakutan. Apa hikmah di balik itu? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, Masya Allah, Allah berikan kemenangan besar.
Dari situ ya, kemudian Islam tegak dan sampai saat ini. Walaupun ada duka dalam jihad, ada duka dalam dakwah, dan juga banyak dikisahkan ya dalam kisah tentang Ummu Salamah. Di saat Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, ya, beliau keluarga yang hijrah 2 kali ke Habasyah, dan kemudian sampai hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sini dikisahkan bagaimana kesedihan Ummu Salamah saat ditinggal suami tercinta. Beliau bersedih. Saat beliau bersedih, maka Rasul mengatakan, memberikan nasihat, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati ya Allah, dengan hadirnya musibah ini tambahlah pahala saya ya Allah, wa akhluf li khairan minha, dan berilah ganti ya Allah yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Jadi saat Abu Salamah meninggal, kemudian orang-orang pada berbicara, ayil muslimin afdal wa khair min Abi Salamah. Mana ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Masya Allah, beliau orang yang taat, saleh, ya, sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah, ya. Kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah. Mana ada laki-laki lebih baik dari Abu Salamah? Maka kemudian siapa yang menggantikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah khairun min Abi Salamah. Ya. Walaupun di saatnya ada kesedihan berpisah dengan suami tercinta. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mana banyak kita punya masalah hidup ya. Ada karaha. Namun kita tidak tahu apa hikmah di balik itu, jemaah. Jangan sampai kemudian dengan datangnya musibah maka dikatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran dibutuhkan pada pukulan pertama datangnya ujian. As-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu dihadirkan di saat datangnya pertama kali ujian yang menghantam, apapun bentuknya. Namun kalau kita husnudzan kepada Allah, kita tidak pernah tahu apa kemudian hikmah dari karahah, hal yang kita benci akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Berapa banyak hal yang kita anggap baik zahiran, secara zahir, khair, kebaikan, kita ridha. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru dia membawa petaka. Kita tidak pernah tahu. Ya. Sesuatu yang zahir bisa memberikan petaka. Misal apa? Kalau tadi orang berjihad, letih payah, datangkan kebaikan. Orang yang dianggap duduk dalam jihad kan baik. Ya. Kalau bahasanya Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, berangkat saja kamu perang bersama Tuhan. Saya tak duduk-duduk di sini aja. Ya. Enak mana perang sama duduk? Enak duduk. Ya. Siapa makna orang mau jihad siapa? Ya. Enak duduk-duduk, minum kopi, ya, baca koran, ya. Itu bahkan orang menganggap duduk lebih baik daripada berpanas-panas, nggak minum, nggak dapat makan, terluka.
Mending di kamar ber-AC, ya, mungkin bisa baca Quran, minum kopi, ngobrol. Zahirnya apa? Hub, kecintaan, disukai. Wa huwa syarrul lakum. Dampaknya apa? Loh, kalau semua orang duduk tidak ada yang perang, syarr. Dampaknya dahsyat. Wong Allah syariatkan jihad ini untuk memberikan pagar terkuat untuk agama ini. Ya. Hewan saja dikarunia oleh Allah senjata untuk bisa mempertahankan keamanan dirinya. Bagaimana dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian semuanya duduk, ya, kalau sing perang misalkan, hatta rakyat Gaza pun diserahkan Gaza pasrah misalkan, ya, terus kita duduk-duduk saja atau negosiasi atau dialihkan warga Gaza, ditempatkan di negara yang aman, fasilitasi. Zahirnya kenapa? Baik kan? Nggak ada pembunuhan lagi, difasilitasi lengkap. Zahirnya hub, disukai. Wa huwa syarrul lakum. Apa dampaknya? Dirampaslah negerinya. Ya. Maka sesuatu yang baik dalam anggapan manusia ini belum tentu mendatangkan kebaikan. Ya. Maka kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wahakan. Maka ada kisah. Ada dikisahkan oleh Syekh Ali At-Tantawi dalam ceramah-ceramah beliau. Ada kisah, ada seseorang terhalang untuk pergi bersafar, naik pesawat karena tertidur di bandara. Ya, tertidur di bandara. Hanya kemudian pesawat ini terbang, jadi dia tertinggal, tidak bisa masuk. Padahal perjalanan safar sudah disiapkan jauh-jauh hari, semuanya sudah. Maka dengan tidak jadinya dia berangkat, ada kesedihan. Ya. Qaddarullah ma syaa fa'al. Pesawat yang gagal dia naiki, terjadi kecelakaan hebat, meninggal semua penumpang. Dan dikisahkan di kisah yang lain, ada seorang nahiful badan, layyinul binyah. Apa itu? Ada orang yang badannya kurus, tidak punya gairah hidup gitu ya. Tampilannya biasa. Suatu saat dia naik mobil, kemudian datang orang laki-laki kuat, dirampok, dan penumpangnya diambil perhiasannya, apa yang dia punya, dia buang di jalan. Ya. Maka sopirnya ini dipaksa untuk mengatakan dia berlari. Qadarullah ma syaa fa'al. Laki-laki yang dizalimi ini naik mobil yang lain. Hanya hitungan berapa menit, mobil yang ngebut tadi kecelakaan hebat, meninggal semua penumpang. Kita tidak tahu. Tatkala kita terhalang dari sesuatu, ada apa di situ? Ya. Saya terhalang daripada satu hal. Jangan bersedih dahsyat, jangan bersedih boleh kan? Bersedih boleh. Menangis boleh, meninggal orang yang dicintainya tidak boleh meratap. Ya. Salah satu daripada sifat-sifat jahiliyah adalah meratap. Artinya meratap ini bersedih yang berkelanjutan, ya, tidak bisa move on karena sedih, akhirnya tidak bisa beramal. Ya, kalau dulu digambarkan ratapan orang dahulu itu adalah kalau ditinggal mati seseorang dia cintai, dia tampar pipi-pipinya dan dia robek saku bajunya. Latamal khudud wa syaqqal juyub, terus Rasulullah. Ya. Kalau sedih fitrah, menetes air mata fitrah, kesedihan, tapi tidak boleh meratap, tidak boleh bersedih yang berlebihan sampai kemudian suudzon kepada Allah.
Orang meratap itu menunjukkan dia tidak terima kepada ridha, kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh ulama di sini, ada seorang berkata kepada Yahya bin Mu'adz. Beliau bertanya, "Mata yablughul 'abd?" Kapan seorang hamba itu sampai pada maqam, pada kedudukan ridha? Kapan wahai Syekh? Sampai kapan orang itu bisa sampai maqam ridha kepada qada dan qadar Allah? Faqal, beliau mengatakan, idza aqama nafsahu ala arba'ati usulin. Kalau dalam dirinya ada 4 hal dasar, ya, yang menghiasi dirinya, yang dia muamalakan dengan Rabbnya. Fayaqul, apa 4 hal itu? In a'taitani qabiltu. Apapun yang kau berikan, saya terima. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, saya terima. Ada pemberian Allah baik, ada yang tidak baik, saya terima. Ada dikasih lebih, diterima. Dikasih kurang, diterima. Nah, itu. Alhamdulillah, ini qanaah. Baik, banyak syukur, sedikit alhamdulillah. Ya, qabiltu. Enteng-enteng aja ya. Kasih banyak senang, kasih sedikit senang apa enggak? Raman boten suka nih kedik. Ya. Ini karena memang berat ya. Nah, di antara tabiat manusia ini memang kalau dikasih lapang apa? Lupa. Diuji sempit, eling. Saat sehat lupa, diberi sakit eling. Ingat Allah ya Rabbi. Kula mengkelek sehat, sembuh dari sakit ya Allah. Saya tak menghadiri majelis ilmu seminggu 4 kali ya Allah. Qadarullah, Allah beri kesembuhan. Ya, sedangkan menurut kawan-kawan itu tidak ada tanda-tanda sembuh orang. Bismillah, pasrah. Begitu Allah berikan kesehatan, segar, jasadnya bugar, lupa. Ya Allah, kalau saya nanti kemudian dapat rezeki banyak, saya infak sekian. Begitu Allah berikan, lupa. Itu ya. Jadi yang paling di sini dikatakan orang tanda orang ridha, dikasih sedikit banyak dia terima. Ya. Dikasih banyak sedikit dia terima. In a'taitani qabil. Saya terima. Yang kedua, wa in mana'tani raditu. Kalau saya terhalang dari sesuatu, saya ridha. Penjualan nggak sampai target, saya ridha. Tidak lah, wis diusahno gini ora payu-payu piye to iki? Ya. Hati-hati ini. Piye to Gusti Allah iki? La haula wala quwata illa billah. Ya, padahal sudah di manage bagus. Ditata oke, mantap. Orang nggak punya ada progres. Ada target. Lah kok kemudian apa? Tidak sesuai target. Apa yang kurang ini? Semua sudah bagus, sudah disosialisasikan, tapi tidak sesuai target. Kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak demikian. Bagaimana di antara tanda dan suatu ridha? Kalau saya terhalang dari sesuatu yang saya inginkan, raditu, saya ridha. Dalam hatinya belum rezekinya, khalas. Insya Allah kalau rezeki datang, kalau bukan rezeki kita dikejar sampai mati akan dapat. Mudah saja sebenarnya. Kalau rezeki jatah kita duduk aja datang. Kalau bukan jatah kita dicari pun nggak dapat.
Yang kedua. Yang ketiga, wa in taraktani abadtu. Kalau engkau meninggalkanku ya Allah, abadtu, saya akan tetap beribadah kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh sama kita. Pun yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amal kita secara mutlak jemaah, tapi karena rahmat Allah. Itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat, begitu anda ya Rasulullah, wala ana, saya juga sama, bukan amal saya, tapi karena rahmat Allah. Di sini menunjukkan amal mengundang rahmat Allah, iya. Tapi seseorang masuk surga bukan mutlak karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kalau dihitung amal, seberapa hebat amal kita, balasannya surga, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Seberapa hebat kita ini beramal, ya, balasannya surga. Mengamalnya nggak hebat aja minta surga kan kita, bukan amalnya. Balasan surga gak pantas, kurang pantas dengan kalau dibandingkan dengan amal kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh kepada Allah. Salat, kita menghadap Allah dengan salat karena kita butuh kepada Allah. Dengan salat itu akan menghadirkan kebaikan, ketenangan. Kata Rasulullah, beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Kita hadir dalam majelis ilmu, kita butuh ilmu, kita butuh banyak amal, ya, agar meningkat keimanan. Demikian. Maka dari itu, kalaupun Allah satu sisi memberikan ujian, abad tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kembali kepada yang lain, ya. Kemudian yang keempat, wa in da'autani ajabtu. Kalau engkau memanggilku, aku penuhi panggilan, ya. Apabila engkau memanggilku, aku penuhi panggilan. Ridha, tanda ridha. Yang keempat, kalau saya disuruh, saya segera datang, ya. Tidak kemudian apa? Mengakhirkannya, gitu. Wes nanti saja, lah. Bergegas, wasari'u badiru bil amal, ya. Bersegera dengan amal. Nah, maka dari itu kita ambil pelajaran dari dua ayat yang luar biasa tadi itu, ya. Asa an taqru syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sejatinya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengetahui setiap apa ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi tatkala kemudian kita ridha, akan berakhir dengan kebaikan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnudzon itu ibadah tertinggi, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di antara tanda-tanda itu, bagaimana selayaknya dan seharusnya kita lakukan? Maka bagi seorang an yas'a, ya, untuk kemudian bergegas dan memperbanyak beramal kebaikan, akhdan bil asbab. Ini penting. Maka bagaimana seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam amal, akhdan bil asbab. Ada ikhtiar dan tawakal, bukan duduk la ya'mal, bukan. Dalam kata dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada diri seorang, assalah atau ista'malahu, Allah akan perkerjakan dia dalam agama ini. Allah akan libatkan dalam urusan din. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, hamba ini ja'alahu amilan, diperkerjakan oleh Allah, dilibatkan dalam urusan din ini, dalam urusan agama ini, apapun itu, ja'alahu amilan.
Jadi harus berusaha beramal kebaikan, wa akhdan bil asbab, mencari sebab dengan berusaha. Kemudian dan kita meyakini, yang kedua adalah kita meyakini bahwasannya apa yang Allah berikan dari segala macam ujian, kebaikan, keburukan, dan ini menunjukkan annal amra biyadillah. Segala urusan itu apa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Ya. Manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Makanya kata Allah, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan aku akan berbuat ini besok, kecuali kalian mengatakan apabila Allah menghendaki. Ya kan? Kita hanya bisa berusaha, tapi keputusan Allah. Ya kan? Kita hanya bisa berdoa, yang mengabulkan Allah. Kita melaksanakan perintah Allah, salat yang diterima oleh Allah, hak Allah Subhanahu wa taala menerima. Walaupun harapan kita salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya annal amra biyadillah. Semua urusan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yang ketiga, ridha. Udah ketiga ya. Tiga berarti jangan 3 apa 4? Ya 4 boleh, 3 boleh lah. 5. Nah, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah apa? Misalkan saya ridha kepada Allah. Maknanya apa? Ridha bi qada'illah wa qadari. Ridha kepada qada dan takdir Allah. Apa qada? Ketentuan Allah yang Allah tulis untuk hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Qada dan qadar adalah ketentuan yang Allah tulis untuk makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jelas. Jadi masa depan kita Allah sudah tentukan itu. Masa depan kita sudah di tangan Allah sudah. Tapi kita hanya bisa berikhtiar. Ya. Dan itu diimani. Tandanya adalah ridha bi qada'illah. Ya. Nah, qada itu akan diketahui kalau sudah terjadi, namanya takdir. Ya. Makanya kadang kalau kita mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, qadarullah ma syaa fa'al. Ya pun delalai. Misal jangan qadarullah. Ya. Enggak ada faktor kebenaran ini, semuanya takdir Allah. Qadarullah ma syaa fa'al. Takdir Allah. Selesai. Kalau gitu insyaallah enggak sedih berkepanjangan, dah. Meleset qadarullah. Enggak sesuai harapan. Takdir sudah selesai gitu ya. Qadarullah ma syaa fa'al. Ridha bi qada'i wa qadari. Ya, kemudian tanda ridha tadi itu artinya ridha dengan qada dan qadar. Dan ridha dengan syariat Allah dan perintah Allah. Ya, ini perintah Allah, amalkan, larangan tinggalkan. Ya. Maka Rasul bersabda dalam hadisnya, "Dzaqa ta'mul iman." Ya. Seseorang akan merasakan manisnya iman man radhiya billahi rabban. Siapa yang ridha Allah adalah Rabbnya, wa bil islami dinan, Islam adalah agamanya, wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan, wa bi Muhammadin rasulan, dan ridha kepada Rasulullah, beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu tafwid ila Allah, serahkan semua urusan kepada Allah. Idza azamta fatawakkal ala Allah. Kita berusaha maksimal sepenuhnya, kembalikan kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Kurang kita sukai, alhamdulillah. Itu bagus gitu ya. Menghasilkan banyak, masya Allah, alhamdulillah. Kurang nggak sesuai ekspektasi,
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kena musibah semuanya ada doanya. Kena musibah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, la qadar, misalkan ada hal yang kemudian ada hal yang hebat. Ya, doa terkena musibah kan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menunjukkan bahwasanya kita miliki sementara, semuanya akan kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ya, maka mudah-mudahan dari beberapa hal yang kita sampaikan ini semakin menambah sifat husnudzan kita kepada Allah, karena husnudzan adalah ibadah. Husnudzan kepada Allah adalah ibadah. Maka sering saya sampaikan, kaidahnya adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kehidupan kita sesuai dengan seberapa besar tingkat husnudzan kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, baik. Kalau prasangkanya buruk, buruk yang terjadi. Gitu ya. Nah, setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, kebaikan, keburukan, selalu dikedepankan sikap sifat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang secara zahir kita anggap baik, ya, belum tentu menjadi kebaikan, dan setiap hal zahir yang kita anggap buruk, ya, belum tentu juga, tentu dia akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.